Oke, kembali lagi bersama saya di video pembelajaran untuk pengenalan Microsoft Word pemula. Oke, di sini akan saya jelaskan beberapa fitur yang terdapat di Microsoft Office Word 2003. Namun, jikalau kamu pernah mendengar Microsoft Office 2007, 2010, 2016, dia tidak begitu terlihat nampak perbedaannya dengan Office 2013. Hanya beberapa fitur yang signifikan saja yang tampak jikalau kita menggunakan versi yang berbeda dari Microsoft Office 2013. Oke, saat ini sudah ada tampilan kalau kita pertama sekali membuka Microsoft Office Word 2013, kita akan dihadapkan ke tampilan new document, di mana di sini akan tampak ada dia blank dokumen dan juga beberapa template yang sudah disediakan di Office 2013. Oke. Nah, di mana template tersebut bisa kita gunakan ya kalau kita dalam posisi terhubung dengan internet, di mana fungsinya kalau kita buka dia sudah berisikan template di mana kita hanya tinggal mengetikkannya saja. Jadi dia sudah mengasih beberapa gambaran untuk tampilan yang akan kita ketikkan. Oke, itulah dia dari template. Ya. Namun, jikalau kita mau membuat dokumen yang baru, kita bisa menekan blank dokumen. Oke, selain itu, kalau kita malas mengklik dengan mouse blank dokumen, bisa kita lakukan dengan menekan escape pada tombol keyboard. Jadi kita tekan di escape, maka kita langsung dihadapkan ke tampilan new document. Oke, itu dia dari cara membuka dokumen baru di Microsoft Word. Oke, sekarang kita akan belajar melalui tampilan Microsoft Word. Ya, kita belajar tampilan Microsoft Word. Oke, sebagai yang pertama, yaitu yang ada di sini sekarang. Di bagian dokumen 1, itu namanya adalah title bar. Di mana title bar dia akan memberikan nama dokumen kita langsung dokumen 1. Dokumen 1. Ini akan berubah ketika kita menyimpan dokumen kita. Sebagai contoh, kita akan simpan dulu dokumen kita. Ya. Kita simpan dulu dokumen kita. Kita kasih namanya, contohnya tampilan 2013. Baru kita tekan save, maka kamu perhatikan di title bar ini akan berubah namanya atau judulnya menjadi tampilan 2013. Oke. Jadi papan yang panjang ini namanya adalah title bar. Lalu menu yang baru, tampilan yang berikutnya itu yang ada di sudut kiri atas. Ya. Ini namanya adalah Quick Access Toolbar. Ya, sama seperti namanya,
Quick Access Toolbar itu adalah akses atau jalan pintas dari toolbar-toolbar yang sering kita gunakan. Di situ akan ada ikon Microsoft Word, dan sekarang di sini ada data lambang disket yang berfungsi untuk menu men-save atau menyimpan. Lalu di sini ada juga dia undo, dan ini dia redo. Kalau kita seandainya ingin menambahkan, kita bisa menambahkan, contohnya dia shortcut untuk new. Nah, ini dia. Jadi kalau kita klik dia new, dia akan sudah bertambah. Jadi ada 2 dokumen sekarang. Ya, yaitu dia dokumen 2, dan ini dia ada file yang tadi sudah kita simpan. Dokumen yang tadi sudah kita simpan dengan nama tampilan 2013. Oke, itulah dia Quick Access Toolbar. Kalau kita ingin menambahkannya lagi, contohnya seperti untuk mencetak, dia print, kita bisa juga menambahkannya. Oke, untuk menguranginya, kita tinggal hilangkan saja checklistnya di bagian Quick Access Toolbar. Oke, itu deh. Lalu yang selanjutnya itu adalah dia menu bar. Menu bar di sini ada dia menu Home, Insert, Design, menu Page Setup, menu Referensi, Mailing, Review. Oke, dimana fungsi dari menu bar ini berisikan menu-menu yang kita gunakan dalam pengerjaan kita di dalam Microsoft Word, di mana setiap menu berisikan toolbar-toolbar yang berfungsi untuk dalam pembuatan ataupun dalam pengerjaan kita di dalam Microsoft Word. Ya, itu dia dari yang namanya menu bar. Oke. Lalu selanjutnya tampilan yang berikutnya itu adalah dia toolbar. Oke, toolbar ini isi dari menu bar. Sebagai contoh, toolbar untuk copy paste, format painter, dan font size itu ada di bagian home. Sedangkan kalau kita klik dia menu insert, maka toolbarnya berbeda lagi. Ya, masing-masing menu akan berisikan toolbar yang berbeda-beda. Itu dia. Oke. Lalu dari toolbar kita sekarang masuk ke tampilan yang putih ini. Tampilan putih ini adalah namanya adalah text area. Text area itu dia tempat kita mengetikkan dokumen kita di dalam Microsoft Word. Jadi kita mengetikkan teks di dalam text area. Contoh, kita ketikkan dulu dia halo Microsoft Word 2013, ya. Kita ketikkan dia halo Microsoft Word 2013. Maka di situ kita mengetikkannya di dalam text area. Oke, itu dia. Lalu tampilan berikutnya itu yang di bagian kiri bawah, ya. Ini adalah namanya dokumen information, ya. Dokumen information di sini dia sekarang tertulis dia page 1 of 1, artinya kita memiliki satu halaman dari satu halaman. Artinya sekarang kursor saya aktif di halaman 1 dari satu halaman. Jadi kalau saya membuatkan halaman baru,
ya. Di sini akan tertulis dia page 2 of 2. Artinya kursor saya ini sekarang berada di halaman 2 dari 2 halaman. Sedangkan kalau saya pindah ke posisi atas, saya klik di belakang 2013, maka di sini akan tertulis dia page 1 of 2. Artinya kursor saya berada di halaman 1 dari 2 halaman. Itu dia dari dokumen information. Lalu di samping keterangan page ada lagi dia 4, tertulis dia 4 word. Artinya di teks area yang kita ketikkan itu 4 kata. Ya, 4 kata. Saya mengetikkan Hello Microsoft Word 2013. Sekarang teridentifikasi, ditandainya terhitung ada 4 kata. Kalau saya tambahkan di situ, saya tambahkan lagi teks di situ, saya mengetik di teks area. Maka langsung Microsoft Word menjumlahkan jumlah kata-kata yang saya ketikkan di yang sudah terketik. Di sini dia ada tertulis 9 kata. Oke, itulah dia Microsoft di bagian dokumen information. Lalu di bagian papannya yang sebelah kanan bawah itu namanya dia zoom tool. Oke, zoom tool ini dia berisikan dia untuk zoom atau pembesaran dari dokumen yang kita ketikkan. Seandainya yang kita ketikkan itu dia hurufnya terlalu besar, kita bisa mengurangi zoom toolnya sehingga kecil. Oke, kalau kita merasa terlalu kecil bisa kita besarkan. Oke, itulah dia dari zoom tool. Oke, saya rasa itu saja untuk pembelajaran tampilan di Microsoft Word. Saya akan menambahkan di akhir video ini beberapa shortcut di dalam Microsoft Word yang sangat sering digunakan dalam pengerjaan di Microsoft Word. Saya harap kamu bisa mencatat atau mengingat maupun membaca shortcut-shortcut apa saja yang sering digunakan di dalam Microsoft Word. Oke, saya lanjutkan video ini untuk shortcut-shortcut yang sering digunakan di Microsoft Word.